produknya sudah bagus, pelanggannya ada, tapi masih ragu buat ngurus izin usaha. Atau mungkin kamu berpikir, usaha kecil kayak gini perlu legalitas enggak ya? Nah, justru disitulah kuncinya. Di video kali ini, kita akan membahas topik yang sering dianggap rumit, tapi sebenarnya sangat penting untuk perkembangan usaha, yaitu perizinan, legalitas, dan aspek kelembagaan UMKM. Kita langsung saja ke pemateri pertama, yaitu Azka. Usaha mikro, kecil, dan menengah memiliki peran penting dalam perekonomian nasional, terutama dalam menciptakan lapangan kerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Namun, masih banyak UMKM yang menjalankan usahanya tanpa legalitas dan perizinan yang memadai, sehingga menghadapi keterbatasan dalam perlindungan hukum, akses pembiayaan, serta pengembangan usaha. Selain itu, kelembagaan dan tata kelola usaha yang belum optimal juga menjadi tantangan dalam meningkatkan daya saing UMKM. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai pentingnya legalitas usaha bagi UMKM. Legalitas usaha merupakan aspek penting yang perlu diperhatikan oleh pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah dalam menjalankan kegiatan usahanya. Di tengah persaingan usaha yang semakin kompetitif, legalitas tidak hanya berfungsi sebagai bentuk kepatuhan terhadap peraturan, tetapi juga memberikan perlindungan hukum serta mendukung keberlanjutan usaha. UMKM memiliki peran yang signifikan dalam perekonomian Indonesia, terutama dalam menciptakan lapangan kerja dan menggerakkan perekonomian masyarakat. Namun, agar mampu berkembang dan bersaing secara berkelanjutan, kepemilikan legalitas usaha menjadi suatu keharusan. Legalitas usaha memberikan berbagai manfaat bagi UMKM, seperti kepastian hukum, kemudahan dalam mengakses pembiayaan dari lembaga keuangan, serta peningkatan kepercayaan diri dari konsumen dan mitra usaha. Pemateri selanjutnya oleh Adam. Teman-teman, dari materi sebelumnya, kita tahu bahwa perizinan usaha UMKM merupakan syarat penting agar kegiatan usaha dapat berjalan legal, aman, dan diakui pemerintah. Di sini aku mau bahas tentang jenis-jenis utama UMKM. Yang ke satu ada IUMK, izin resmi dari kecamatan yang memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha mikro dan kecil, serta memudahkan akses bantuan dan fasilitas pemerintah. Selanjutnya ada NIB. NIB ini merupakan identitas resmi pelaku usaha yang diterbitkan melalui sistem OSS oleh BKPM. NIB menggantikan beberapa izin lain seperti TDP, API, dan akses lainnya. Selanjutnya ada SITU, izin dari pemerintah daerah yang memastikan lokasi usaha sesuai dengan tata ruang dan tidak mengganggu lingkungan sekitar. Selanjutnya ada SIUP. Ini merupakan izin wajib bagi UMKM di bidang perdagangan sebagai bukti legalitas dan pengakuan resmi dari pemerintah. Selanjutnya ada TDP. TDP ini merupakan dokumen pendaftaran resmi perusahaan pada instansi pemerintah yang menunjukkan bahwa usaha telah terdaftar secara sah. Adapun yaitu IMB, izin yang diperlakukan apabila UMKM membangun atau merenovasi bangunan usaha agar sesuai dengan standar keamanan dan tata ruang. Selanjutnya ada izin lingkungan. Izin lingkungan ini merupakan dokumen yang memastikan kegiatan usaha tidak merusak lingkungan serta mematuhi peraturan lingkungan yang hidup. Yang terakhir ada HO. Ini merupakan izin yang menjamin kegiatan usaha tidak mengganggu ketertiban umum dan menjaga hubungan baik dengan masyarakat sekitar. Pemateri selanjutnya oleh Suci. Perizinan usaha merupakan tahap awal yang sangat penting bagi UMKM karena menjadi bukti bahwa usaha tersebut diakui secara hukum. Selain itu, perizinan juga membantu pemerintah dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap usaha. Saat ini, proses perizinan UMKM di Indonesia dilakukan melalui sistem Online Single Submission atau OSS. Melalui sistem ini, pelaku usaha akan mendapatkan nomor induk berusaha atau NIB sebagai identitas resmi usaha. Data yang dimasukkan dalam OSS meliputi identitas pemilik, jenis usaha, lokasi usaha, serta klasifikasi usaha berdasarkan risiko. Selanjutnya, saya akan menjelaskan dampak legalitas usaha terhadap akses pembiayaan bagi UMKM.
Legalitas usaha merupakan syarat utama dalam pengajuan pembiayaan ke lembaga keuangan seperti bank dan koperasi, karena menunjukkan bahwa usaha tersebut beroperasi secara sah dan memiliki kepastian hukum. Usaha yang memiliki legalitas juga dinilai lebih kredibel dan memiliki risiko yang lebih rendah. Hal ini membuat lembaga keuangan lebih percaya untuk menyalurkan pembiayaan. Selain itu, legalitas membuka peluang UMKM untuk mengakses pembiayaan formal dan berbagai program pemerintah. Sebaliknya, tanpa legalitas, UMKM akan lebih sulit memperoleh modal dan cenderung bergantung pada sumber pembiayaan informal yang lebih berisiko. Pemateri selanjutnya oleh Gaida. Ada dua pilar penting dalam kemajuan UMKM, yaitu kelembagaan dan tata kelola. Mengapa ini penting? Karena UMKM tidak bisa berdiri sendiri. Mereka membutuhkan sistem pendukung dan manajemen internal yang kuat. Kelembagaan UMKM bukan sekedar organisasi, melainkan sistem sosial yang didasarkan pada nilai, norma, dan aturan untuk mendukung kelangsungan usaha. Ada 4 pilar lembaga utama. Yang pertama, lembaga keuangan, memberikan akses permodalan baik melalui perbankan maupun non-bank. Yang kedua yaitu lembaga pendidikan, pelatihan, dan pengembangan, berfokus pada peningkatan sumber daya manusia, teknologi, dan inovasi, terutama pelatihan e-commerce untuk menghadapi ekonomi digital. Lalu yang ketiga ada lembaga pemasaran, merupakan perluasan jaringan bisnis seperti koperasi atau perusahaan besar yang membantu menampung produk UMKM. Yang terakhir, lembaga pemerintah. Lembaga pemerintah berperan sebagai regulator dan fasilitator, terutama dalam pengurusan legalitas seperti SIUP dan NPWP. Yang selanjutnya, tata kelola UMKM merupakan suatu konsep global untuk menjadikan perusahaan menjadi lebih baik dan transparan, sehingga mampu meningkatkan nilai perusahaan. Tata kelola bukan hanya tentang administrasi, tapi tentang membangun kepercayaan. Ketika UMKM dikelola secara transparan, kita sedang membangun fondasi agar usaha ini tidak hanya bertahan 1 atau 2 tahun, tapi bisa diwariskan atau tumbuh menjadi skala besar. Nah, langkah konkret yang bisa kita lakukan yaitu masalah klasik UMKM adalah dompet bocor karena uang pribadi dan usaha tercampur. Memisahkan keduanya adalah langkah pertama, profesionalisme. Dengan pembukuan yang rutin, kita tidak lagi menebak-nebak keuntungan, tapi membacanya berdasarkan data yang valid. Terdapat 5 fungsi utama. Ini adalah roda penggerak tata kelola, dimulai dari perencanaan, pengorganisasian, penempatan, pengarahan, serta pengawasan. Manfaat dari tata kelola yang baik yaitu sistem internal yang kuat, fokus pada tujuan, peningkatan produktivitas dan efisiensi, peningkatan citra dan kepuasan pelanggan, serta memperoleh kepercayaan investor. Investor akan jauh lebih berani menaruh modal pada UMKM yang punya catatan rapi dibandingkan usaha yang omsetnya besar, tapi manajemennya berantakan. Pada akhirnya, tata kelola yang baik akan membuahkan citra positif. Pelanggan akan merasa lebih aman dan bangga bertransaksi dengan bisnis yang terlihat teratur dan profesional. Selanjutnya, bahasan mengenai hambatan UMKM dalam pengurusan legalitas. Meskipun legalitas itu penting, pada kenyataannya masih banyak pelaku UMKM yang terhambat karena beberapa faktor berikut. Yang pertama, minim pengetahuan. Banyak pelaku usaha yang masih bingung mengenai alur prosedur dan jenis perizinan yang sesuai dengan usahanya. Yang kedua itu asumsi biaya yang tinggi. Adanya ketakutan akan biaya mahal dan pungutan liar, padahal banyak izin dasar yang kini sudah gratis. Selanjutnya, birokrasi yang rumit. Anggapan bahwa mengurus dokumen itu berbelit-belit dan membuang banyak waktu operasional. Lalu kendala teknologi, keterbatasan akses internet dan kesulitan menggunakan sistem pendaftaran berbasis digital atau online. Yang terakhir, sikap mengabaikan. Merasa legalitas belum menjadi prioritas selama usaha masih berjalan lancar dan laku. Terima kasih kepada kelompok 3 yang telah menyampaikan pematerian dengan baik. Nah, kesimpulannya, legalitas dan perizinan usaha merupakan faktor penting dalam mendukung keberlangsungan dan pengembangan UMKM. Kepemilikan legalitas usaha memberikan kepastian hukum, meningkatkan kredibilitas, serta membuka akses terhadap pembiayaan dan program pemerintah. Selain itu, penguatan kelembagaan dan penerapan tata kelola yang baik dapat membantu UMKM dikelola secara lebih profesional dan berkelanjutan. Terima kasih kepada teman-teman
teman-teman yang sudah menyimak videonya sampai akhir. Jangan lupa scan barcode berikut dan isi kuisnya dengan benar. Good luck! Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.